وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Bersyukur kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, salah satu pintu pengetahuan dan ilmu adalah as-subuh. Bertanya, oleh karena itu silakan pada kesempatan ini siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan. Siapa saja boleh tolong mic-nya yang diberikan. Ada disebutkan nama dari jemaah. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin dari tamu, ibu-ibu yang tamu juga bisa tanya. Karena kata Nabi dalam tanya jawab itu mungkin dari ibu-ibu ada yang mau tanya. Silakan. Oh, enggak, silakan. Berapa? Silakan ibu juga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ija. Kali ini mau tanya, apakah takdir itu sama dengan nasib? Takdir itu sama dengan nasib atau bukan? Dan takdir itu bisa diubah atau tidak? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir dan nasib, ya. Takdir itu ada dua macam. Yang pertama adalah takdir yang mubrom. Yang kedua adalah takdir yang mu'allaq. Takdir yang mubrom itu takdir yang kita tidak bisa mengikhtiarkan untuk merubah. Ya. Contohnya, saya menjadi anaknya bapak saya. Itu saya tidak bisa merubah mau jadi anak siapa ya. Benar jadi anaknya Jokowi itu takdir itu. Ya. Ya. Artinya kita dilahirkan oleh ibu dan bapak kita, itu takdir yang mubrom, takdir yang harus dan hanya bisa kita terima tanpa kita memiliki upaya ikhtiar untuk merubah. Yang kedua ada takdir yang disebut takdir yang mu'allaq, takdir yang Allah masih memberi ruang bagi kita untuk merubahnya. Jadi misalnya kita ini lahir dari keluarga miskin, itu namanya takdir mubrom, tapi kemiskinan kita itu kita bisa rubah sebagai sebuah ikhtiar. Nah, merubah takdir itu yang paling baik hanya dengan doa, kata Nabi. Ya. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Oleh karena itu kita diperintahkan berdoa. Dan doa itu menjadi inti pati, saripati daripada
Ad-du'a'u mukhlul ibadah. Sedangkan nasib, ya, itu adalah keadaan kita hari ini. Ya. Yang nasib ini bisa kita upayakan dengan kasab, dengan usaha. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, ya, pada ayat 77 Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam ayat ke-77 surat Al-Qasas itu Allah berfirman, dan carilah olehmu apa yang dijanjikan Allah, yaitu kebahagiaan di akhirat. Jadi hidup di dunia ini tugas kita itu adalah menggapai kebahagiaan di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tapi Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi tugas pokok kita itu mencari kebahagiaan akhirat, tapi jangan melupakan nasib kita di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi nasib kita harus kita upayakan, ya. Tidak kita lupakan. Begitu saja sebagai orang Islam misalnya, kok kita kalah, kita mundur, kita miskin, umat Islam harus bangkit untuk merubah nasib. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi bukan tujuan yang paling utama. Yang paling utama adalah darul akhirah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan dalam kamu, dalam berupaya merubah nasibmu itu, kamu berbuat baik, ya, sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepadamu. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Cara merubah nasib itu adalah dengan melakukan kebaikan kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, itu, ya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi antara nasib dan takdir itu berbeda, ya. Jadi nasib adalah keadaan kita hari ini, dan nasib itu kita rubah dengan cara kita berbuat baik dan menjauhi kerusakan. Sedangkan takdir yang mu'alaf, takdir yang masih bisa diberikan oleh Allah, ya, manusia untuk berubah. Oleh itu kalau kita di dalam bulan Ramadan, ya, menunggu berharap Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu disebutkan di dalam ayat itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Dan Lailatul Qadar itu malam di mana malaikat itu turun. Demikian juga malaikat Ar-Ruh turun membawa urusan. Urusan apa? Oleh Nabi dijelaskan, yaitu pada malam Qadar itu malaikat Ar-Ruh itu turun membawa qudhiya fis samai, qadha dari langit yang berlaku dari tahun ini ke tahun berikut, dari Ramadan sekarang ke Ramadan yang akan datang, disebut qudhiya fis samai, ya, ketetapan dari langit.
Nah, oleh karena itu waktu Nabi menjelaskan ini, istrinya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kalau demikian penting malam qadar, malam penentuan qada Allah dari langit yang akan ditetapkan dari qadar Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar berikutnya, lalu apa yang kami ucapkan? Maka Nabi mengatakan, qul, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, kamu itu pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau itu menyukai orang yang minta maaf. Maksudnya apa? Dengan meminta maaf kepada Allah sebelum Lailatul Qadar datang, sebelum kuliah fis sama, dengan diampuni Allah itu qada yang bisa dirubah dari qada yang buruk dalam tahun ini jadi qada yang baik. Maka qada itu bisa dirubah dengan doa. Oh, ini diqadakan si fulan yang akan sakit tahun ini, sakitnya berat. Oh, si fulan ini tahun ini akan dapat rezeki yang banyak. Oh, tahun ini akan mendapatkan kedudukan. Itu di dalam tafsir ya, surah Al-Qadar dijelaskan kuliah fis sama itu diturunkan pada malam Qadar itu, sehingga untuk mendapat qada yang baik supaya qada yang buruk diganti, kita mohon maaf. Seperti kalau di dalam sistem hukum kita itu namanya kita meminta gerasi, meminta ampunan kepada Allah, sehingga nanti vonisnya itu berubah dari vonis yang buruk menjadi vonis yang baik, gitu ya. Nah, maka dijelaskan ya, para malaikat ar-ruh itu setelah membawa kuliah fis sama ini balik ke langit, tapi mereka singgah di fil anan, di awan. Mereka berbincang membicarakan qada yang mereka bawa. Pada saat itulah setan-setan kalangan jin ini mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat itu. Summa tauji ilal Tuhan. Maka kalau dia dapat bocoran dari malaikat ini, ketemu malaikat yang lain di awan itu, oh si fulan tahun ini akan jadi menteri, gitu kan? Nah, setan dari kalangan yang dengar ini cuma tauji ilal Tuhan, yang kemudian akan membisikkan kepada jin. Jin ini membisikkan kepada Tuhan, yaitu dukun kahin. Oh, nah, tetapi setan tidak membisikkan itu kecuali dicampuri dengan 100 kebohongan. Jadi, maka kalau tukang ramal itu sekali benar, dukun itu yang 100 bohong. Dari yang satu benar itu karena tauji, itu taujinya dari setan yang mencuri dengar malaikat-malaikat yang membicarakan qada dari langit ketika pulang dari Lailatul Qadar. Ya. Jadi oleh karena itu, ya setan ini kalau ketahuan akan dilempar dengan panah api. Maka biasanya kadang-kadang orang-orang yang menjadi dukun itu merasa dapat maksud orang menjadi kadang itu. Dari mengejar itu adalah setan dengan panah api kepada ya, setan yang mau mencari Tuhan, bantu jamak dari kahin, dukun ya. Jadi dukun ramal itu kalau ramalannya benar itu hanya taujih dari setan, tapi taujihnya itu sebab satu taujih ditambah dengan 100 dusta. Sudah terlanjur orang percaya, lainnya bohong. Jadi kalau kita percaya pada dukun itu berbahaya, karena itu akan disesatkan oleh dukun yang kebenarannya itu hanya mendapat taujih dari setan yang mencuri dengar tentang qada, tentang takdir seseorang yang ditetapkan pada malam qadar dari tahun ke tahun. Itulah pentingnya kita di malam qadar itu mohon maaf pada Allah supaya qada kita ini bisa dirubah menjadi qada yang baik dengan pengampunan Allah. Maka ketika Nabi menjelaskan
menjelaskan tentang tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Aisyah itu tanya terus kayak Qul Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Itu doa menyongsong Allah dalam malam Qadar. Tapi sering karena itu dibaca, ingatkan saya pikiran ini doa sesudah tarawih. Dan itu kalau kita baca, ya, asbabun nuzul dari bacaan Allahumma, maksudnya asbabun nuzul dari Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu itu berkait dengan penjelasan Nabi mengenai makna tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Itu berkait dengan udia fis samai, ya, qada atau ketetapan Allah atau takdir yang ditetapkan setiap tahun dari malam Qadar ke malam Qadar tahun berikutnya. Ya, jadi qada itu bisa dirubah dengan apa? Dengan doa dan permohonan ampunan. Oleh karena itu untuk mendapat ketentuan dan qada atau takdir yang baik, umat Islam tiap hari diminta memohon ampun kepada Allah. Tapi tidak. Kalau pada salat kan kita mohon ampunan saja. Sehingga bacaannya Allahumma apa? Kita mohon ampun apa? Astagfirullah. Artinya diampuni, tapi dosanya masih dicatat meskipun tidak dihukum. Itu namanya pengampunan. Berbeda dengan permaafan. Kalau maaf itu tidak hanya tidak dihukum, tapi dihapus dari catatan dosanya. Maka beda kalau kita pada sholat di bulan Ramadan minta ampunan astagfirullahaladzim, tapi kalau menyongsong takdir tidak dengan istighfar, tapi Allahumma innaka afuwwun, minta maaf gitu. Kalau maaf itu tidak dihukum dan catatan dosanya dihapus. Makanya kalau kita saling memaafkan itu tidak sekedar tidak membalas, tapi kita melupakan kesalahan orang kepada kita. Itu memberi maaf bukan memberi ampun. Kalau memberi ampun itu tidak dibalas, tapi tetap diingat-ingat. Wah, pernah nyalain saya, diingat terus, tapi tidak dibalas, itu diampuni. Tapi kalau dimaafkan, tidak ada catatannya lagi. Makanya maaf lebih baik daripada minta ampun, namanya minta maaf. Maka itu hanya dibaca di dalam malam Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak diajari kita itu di malam Qadar membaca istighfar, tapi di bulan Ramadan disuruh banyak istighfar dan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Itu disuruh banyak dibaca di bulan Ramadan. Tapi khusus untuk menyambut Lailatul Qadar doanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi minta maaf kepada Allah sebagai bentuk upaya untuk merubah takdir. Jadi minta maaf bukan minta ampun. Maka kalimat permohonannya beda. Kalau di malam Qadar itu kita diajari Rasulullah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau hari-hari biasa termasuk di bulan Ramadan, tapi tidak terkait dengan Lailatul Qadar, Nabi mengajarkan astagfirullahaladzim. Demikian. Ya. Ibu dari mana? Jamaah dari mana? Tamu apa jamaah? Ya, jamaah kita. Ya, ini Pak
biar bisa berjalan warung-warung. Cukup. Oh, ada apa Pak? Silakan satu lagi. Ya, baik. Jadi secara khusus mengusap wajah sesudah membaca doa itu tidak ada dalilnya secara khusus, tapi dalilnya adalah mengangkat tangan. Jadi ketika berdoa itu mengangkat tangan. Mengangkat tangan pun ada beberapa riwayat. Kalau Rasulullah itu berdoa mengangkat tangan itu dengan menunjuk satu jari. Ya, ini tauhid. Ya, tapi juga banyak yang dengan mengangkat kedua telapak tangan. Ya. Nah, jadi itu hanya kebiasaan begini terus mengusap salam, kebiasaan para orang-orang soleh dahulu. Makanya terus itu mungkin kalau dulu kan orang itu membawa surga, jadi habis sholat keringetan gitu gitu ya. Jadi tapi orang lihat itu guru saya begitu itu, tapi kalau dicari dalilnya mengusap itu tidak ada, tapi larangannya juga tidak ada, jadi boleh-boleh saja ya. Tapi yang jelas mengangkat tangan itu sunnah di dalam berdoa ya, mengangkat tangan ya. Tapi yang kuat kalau Rasulullah mengangkat tangan berdoa ya. Mengangkat sayapnya ke atas itu mengenai mengangkat tangan maupun mengusap wajah. Bapak dari mana Pak? Saya baru lihat. Oh, dari Purwodadi. Oh, saya kerja ke sini. Alhamdulillah bisa bisa apa? Ya, satu lagi ini tamu dari Makassar. Oh ya, itu dari Makassar tuh. Dengan waktunya subuh itu terbatas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Pak Kiai. Kami dari Makassar, dari Usidul Buddha Makassar. Yang pertama adalah saya kira inspirasi bagi kita semua bahwa Ibu kalian menjadi inspirasi bagi masing-masing dari Indonesia. Hal yang menarik adalah ketika kita balik, Ustaz, kita mulai dari mana? Ini yang sering jadi pertanyaan awal. Mulai dari mana? Sehingga ada sebuah keinginan besar untuk mencontoh, mengadop dari apa yang dilakukan oleh Joko kalian. Semoga bermanfaat. Itu yang pertama, Ustaz. Jadi mulai dari mana? Yang kedua adalah ada ayat di surah Al-A'raf kalau tidak salah. Potongannya begini, Ustaz. Walakin kazzabu fa'akhasnahu bima kanu yaksibun. Dan kemudian kau mendustakan ayat Allah, maka azabnya amat pedih. Sementara di awal ayat itu adalah ayat yang memberikan informasi begitu bagus, begitu enak. Ada informasi yang sangat bagus sekali. Walau anna al-Qur'an wa taqwa dan seterusnya. Kira-kira mohon izin dipakai bermakna apa yang dimaksud tadi walakin kazzabu. Kemudian sehubungkan dengan kondisi saat ini di negara kita tercinta, di mana masyarakat kita juga bertanya bahwa ini kan yang dipertontonkan oleh pemandangan menarik negara kita. Ya, ada hal-hal yang mengatakan kebohongan, kepalsuan dan seterusnya.
sampai kapan akan berakhir dan kira-kira keluar dari sebagai impact ini akan berada pada posisi mana, dan ada solusi bagi kami untuk mencoba menerima bahwa kondisi saat ini seperti ini. Yang kedua, yang ketiga terakhir Pak Kiai, Spanyol kita kenal sebagai satu negara yang pernah Islam berkuasa kurang lebih 800 tahun. Saat ini ketika itu Andalusia, saat ini Spanyol Islam sudah tidak lagi berkuasa. Bahkan disebutkan bahwa tinggal sekian persen umat Islam. Apakah negara kita, banyak mengatakan bahwa kalau begini terus negara ini, apakah kemungkinan akan disamakan seperti yang terjadi di Spanyol, atau ada jaminan bahwa Islam terus berkembang negara kita atau mengalami pasang surut? Syukur Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, jangan meniru Joko Karya. Sesat. Karena tidak ada perintah Allah seperti itu Joko Karya. Ya, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berusaha meniru itu, ya, gitu. Di mana di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim pada ayat ke-37, rumusnya ada di situ. Surah Ibrahim ayat 37. Jadi ketika Nabi Ibrahim disuruh hijrah oleh Allah meninggalkan Hebron pindah ke Bakkah. Bakkah itu lembah yang kalau dalam bahasa Arab itu disebut Bakkah, itu dikata Bakkah yang bagi-bagian, lembah air mata. Karena di situ tidak ada air, tidak ada tumbuhan yang bisa hidup. Kalau kafilah tersesat di situ tinggal menangis menunggu kematiannya. Burung-burung nazar sedang menunggu matinya untuk menikmati dagingnya. Tempat yang mengerikan dalam bahasa Ibrani Yeremia disebut Golgota, padang tengkorak. Jadi karena banyak tengkorak berserakan. Maka ketika Ibrahim sampai di tempat itu di Bakkah, Ibrahim kemudian berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuq ahlahu minan samarat la'allahum yashkurun. Dimulai dari mana? Jadi begitu Ibrahim sampai di Bakkah itu, dia memberikan penjelasan kepada kita melalui doanya itu apa? Ya Tuhan kami, Kau telah menempatkan aku dan anak keturunanku di lembah yang tidak ada air dan tidak ada tanaman yang bisa hidup di sini. Ya, Rabbana ini askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi zar'in tapi 'inda baitikal muharram, tapi dekat dengan rumahmu yang mulia, karena di situ ditemukan oleh Ibrahim reruntuhan Ka'bah Musyarrafah yang runtuh karena banjir besar zaman Nabi Nuh itu. Ya. Nah, maka Ibrahim pertama di situ membersihkan Baitikal Muharram, membersihkan Masjidil Haram Ka'bah, lalu kembali bersama anaknya. Yang kedua, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Ini. Maka langkah pertama yang harus dilakukan pengurus masjid itu adalah setelah masjidnya jadi, adalah menggerakkan orang untuk sholat berjamaah. Itu kita lakukan, kita meniru Nabi Ibrahim. Jadi kita adakan gerakan sholat berjamaah, kita adakan lomba sholat berjamaah di masjid, ya, sampai kita sediakan waktu itu 4 tiket umroh, gitu ya, supaya warga Joko Karya senang berjamaah di masjid. Begitu masjid ini dipenuhi oleh jamaah, maka doa yang kedua itu akan terjadi dengan sendirinya. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Jadikanlah hati manusia ingin mendatangi. Ya, memang
Jadi ketika kita sudah membuat gerakan salat berjamaah, dari mulut ke mulut yang mesti cukup kalian kalau subuh jamaahnya banyak, maka orang pada ingin datang ke sini. Bukan karena bangunannya, kalau orang datang ke sini lihat bangunannya jelek kayak gini, kecil mesinnya gitu ya, pasti begitu. Kami pernah datangi 17 imam dari Amerika, orang-orang kulit hitam, mulai Hispanik, ada kulit putih Muslim ya. Mereka imam masjid Amerika datang ke sini, begitu turun dari mobil, ngiterin masjid ini, kemudian pertanyaan pertama, masjid ini sederhana dan kecil, lebih bagus masjid-masjid kami. Tapi kenapa masjid ini dibicarakan orang di Amerika? Maka bicara gitu ya. Nah, itu tadi Rabbana yuqimus shalah. Kita memulai dengan menggerakkan orang sholat berjamaah di masjid. Otomatis nanti waj'al afidatan minan nas tahmilai. Ketika orang itu ya tinggal di satu kampung yang sholat berjamaahnya bagus, aura ketenangan, ketentraman itu akan menebar di situ dan setiap manusia ingin datang menikmati suasana tenang dan tentram, bukan kemegahannya. Ya, jadi maka bodoh sekali kalau pengurus masjid hanya bangun masjid bagus, tidak menggerakkan sholat berjamaah bagi masyarakatnya, tidak akan pernah menjadi magnet. Paling seperti candi, orang datang foto selesai, gitu ya. Tapi rasa tenang ketika orang berkunjung itu hanya didapat di masjid yang jamaahnya. Jadi mulai dari menggerakkan sholat berjamaah itu yang paling penting. Nah ini relevan juga dengan pertanyaan berikutnya. Ya, negeri kita ini akan dibuka barokahnya oleh Allah dari langit-langitnya maupun dari buminya kalau penduduknya beriman dan bertakwa. Laukan ala Qur'an wa taqalla fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ya makanya bakah yang semula lembah yang menakutkan, lembah air mata kematian, dirubah menjadi Makkah. Makkah itu artinya air mata pengharapan. Jadi makanya sekarang orang menyebut Makkah dengan Makkah. Datang ke sana berdoa penuh harapan kepada Allah. Kalau tadinya lembah air mata kematian, air mata putus asa, ya gitu. Dirubah dengan apa? Rabbana liyuqimus shalah. Dan ini difahami oleh W.R. Supratman, pengarang Indonesia Raya itu. Makanya beliau itu membuat lagu Indonesia Raya itu 3 stanza. Stanza pertama ini mengajak kita mencintai tumpah darah kita, tanah air kita dan bersatu supaya diberi kemerdekaan. Kan? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nah, itu terus ujungnya adalah kesadaran bersatu sebagai satu bangsa, satu tumpah darah. Tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda kita mengibarkan, ya kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah bersatu kita diberikan kemerdekaan. Maka di stanza kedua W.R. Supratman menulis, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Jadi setelah kita merdeka kita harus banyak mendoa. Ya, sholat itu
doa paling utama, maka diturunkan berkahnya. Nah, tahun 57 itu lagu Indonesia Raya ini ya oleh DPR diputuskan cukup dinyanyikan dalam upacara stansa 1 saja, stansa kedua tidak lagi, karena tiang bendera di depan istana negara itu tidak cukup tinggi. Jadi kalau 3 stansa nanti lagunya belum selesai, benderanya sudah sampai puncak gitu ya. Itu tahun 57. Sehingga kita sampai hari ini tidak pernah mendoa Indonesia bahagia gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita mau maju, marilah mendoa Indonesia bahagia. Ya, kalau tidak, kalau hanya kerja, hasilnya utang luar negeri bertambah banyak dan negara makin semrawut, rakyat makin bodoh, rakyat kita tuh makin bodoh sekarang ini. Coba, ketika perguruan tinggi belum banyak, tahun 45 itu perguruan tinggi belum banyak, sarjana belum banyak, rakyat Indonesia itu milik presiden Insinyur Soekarno yang ijazahnya asli dan jelas. Wakil presidennya Dr. Anus Muhammad Hatta. Lah sekarang ini milik presiden ijazahnya belum jelas, asli atau palsu masih mau dibuktikan. Wakilnya dulu Muhammad Hatta itu Dr. Anus ahli ekonomi pertama dari bangsa Indonesia. Sekarang Gibran bawa apa nggak tambah bodoh kita ini. Ini Gibran kan tanda kebodohan rakyat. Bodoh. Wakil presiden pertama itu Muhammad Hatta, lulusan Amsterdam. Setelah itu diganti Sri Sultan Hamengkubuwono. Diganti siapa? Atta Malik. Diganti Umar Wirakusuma. Diganti Trisno. Diganti Habibie. Hebat-hebat kok terus ini kan kemunduran yang luar biasa. Di saat perguruan tinggi banyak sekali, malah milik presiden ijazah nggak jelas gitu ya, masih dipertanyakan. Maksud saya sampai hari ini kajiannya wakilnya begitu, yang negeri makin nggak karu-karuan karena tidak mendoa untuk Indonesia bahagia. Padahal tujuan negeri apa? Bahagia. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita. Ya, untuk selama-lamanya. Tujuannya Indonesia merdeka itu bahagia. Maka Indonesia bahagia, Indonesia akan abadi. Stansa ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga itu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Jadi kalau kita tidak mendoa, Indonesia tidak bahagia. Kalau Indonesia tidak bahagia, Indonesia tidak akan abadi, tidak akan sampai 2045. Nanti hanya bagi makan bergizi gratis tanpa mendoa, ya cuma ngomong-ngomong saja. Terima kasih, ini saya sudah deliver, harus ada kajian pagi di Gamping ya. Terima kasih pada para penanya yang sudah berkenan, ya, ibu-ibu tadi, terus dari Makassar. Kita kenang-kenangan. Makasih kita akhiri alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.